pemandangan di surga nanti akan terdiri dari segala suku, bangsa, kaum, atau Baitul Maqdis, Palestina sekitarnya yang kita tahu zaman sekarang. Salam hangat, sahabat Mentari Sore, dimanapun sahabat berada. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan, keceriaan, kekuatan, dan kesehatan diberikan kepada kita. Masih bersama saya, yaitu Abu Salam, yang akan berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Sesi kali ini adalah bagian yang kedua, indahnya perbedaan. Saya sedang berdiri di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, dan di ujung sana adalah pesisir dari provinsi Banten mendekati ke Merak. Di mana saya duduk ini dan berdiri sedang santai menikmati alam yang indah adalah bukit yang penuh dengan hutan. Banyak kayu, juga semak belukar yang masih terawat. Pemerintah daerah membuat tempat ini menjadi objek wisata untuk adventure, juga tempat bermain, spot untuk sepeda, juga spot-spot untuk foto yang indah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur memang. Kadang-kadang situasi yang sulit membuat kita lebih tenang dan berpikir, memandang sedikit jauh ke ujung sana ada banyak pulau. Itu adalah Pulau Tunda, Pulau 1, 2, 3. Dan ke ujung sana adalah pesisir yang menuju ke arah Tanara dan Tangerang, yang ke Jakarta. Kalau ke sana adalah pesisir barat yang menuju ke Merak. Akhir-akhir ini saya membaca kisah dari Yusuf. Dia disebut Nabi. Sebenarnya dia seorang manajer atau perdana menteri yang luar biasa pada zamannya, pada sebuah negara yang cukup tua. Sejak zaman kuno negara ini sudah berdiri, yaitu Mesir. Dan saya tertegun kepada sosok Yusuf yang mengarah kepada sebuah perbedaan sesuai dengan topik kita yang pertama, indahnya perbedaan bagian yang pertama. Yaitu ketika saudara-saudaranya akhirnya terhindar dari malapetaka, yaitu kelaparan yang melanda dunia pada waktu itu. Singkat cerita, di mana Yusuf diangkat menjadi perdana menteri setelah dia menafsirkan mimpi daripada Fir'aun, raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Dan akhirnya Fir'aun memberikan dia mandat, wewenang kuasa. Cincinnya dikenakan pada jarinya, hanya tahta saja perbedaannya. Dia mengatur seluruh negara Mesir, seluruh daerah wilayah, timur tengah, bahkan dunia. Karena kelaparan itu begitu dahsyat, sampai 7 tahun. Sesuai dengan mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun dan yang ditafsirkan oleh Yusuf, tepat seperti apa yang terjadi, yang dikerjakan oleh Allah, Tuhan semesta alam yang berkuasa. Semua tahu kisah itu, karena kisah itu tidak terjadi di dalam satu pulau kecil di ujung sana, tetapi para penulis, baik penulis kuno seperti Herodotus, Josephus, Pliny, dan lain-lain sebagainya, penulis-penulis Timur Tengah, penulis Arab, penulis Barat, dan lain sebagainya, pasti mengetahui kisah itu. Dan saya tertarik ketika akhirnya keluarga Yakub
Nabi Yakub, papa daripada Yusuf. Dan ke-12, maksud saya ke-11 dari saudara-saudaranya, karena tambah Yusuf berarti 12. Yusuf dan Benyamin adalah anak kandung dari istri yang memang dicintai Nabi Yakub sebelum dia jadi nabi dan sebelum dia melahirkan, maksud saya sebelum Yusuf lahir, yaitu nama istrinya adalah Rahel atau istilah lain Rahil. Nah, pada waktu peristiwa kelaparan itu, seluruh keluarga dari keturunan Yakub dihitung yang hidup luput dari kelaparan itu yang sangat dahsyat selama 7 tahun itu 70. Sahabat Mentari Sore, apa hubungannya dengan topik kita, indahnya perbedaan? Kita tahu bahwa 70 orang yang dilindungi oleh Allah, yaitu keturunan dari Ibrahim, keturunan dari Nuh. Kita bisa bayangkan seperti rumah-rumah yang di depan itu atau yang di lautan sana. Manusia berjumlah miliaran jiwa saat ini. Bangsa kita saja, negara Republik Indonesia, berjumlah sekitar 260-an juta jiwa. Penduduk nomor 4 di dunia terbesar. Dan di dalam negara kita, Republik Indonesia, terdiri dari suku-suku bangsa. Ada 1.200-an lebih suku bangsa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi 2 tahun yang lalu. Pertanyaan, kira-kira bagaimana suasana surga yang akan datang? Atau di dalam penghakiman kelak? Atau orang-orang mana saja? Apakah hanya satu agama saja? Ini terlepas dari studi kajian penafsiran dan ajaran agama masing-masing, ya sahabat Mentari Sore. Tetapi saya mau menggambarkan sebuah suasana pemandangan surga begitu indah di dalam perbedaan, yaitu indahnya perbedaan sampai berdampak kepada suasana surgakah? Saya setuju, saya yakin bahwa pemandangan di surga nanti akan terdiri dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Tidak perlu disebut suku mana, yang jelas Allah Tuhan yang menciptakan setiap orang dan suku-suku bangsa atas izinnya lah. Ada pepatah mengatakan dari yang kecil menjadi besar, artinya satu keluarga, yaitu Yakub, menjadi 70. Bahkan beberapa tahun kemudian ketika mereka diperbudak di Mesir, lalu Allah mendengar teriakan mereka, tangisan mereka, doa mereka, dan Allah menolong mereka. Allah memanggil Musa. Musa adalah cicit-cicit di bawah Yusuf secara tidak langsung, karena nenek moyang Musa adalah Lawi, kakak beradik dengan Yusuf. Dan Musa membawa sekitar 600.000, itu belum dihitung dengan wanita dan anak-anak, keluar dari Mesir pada zaman itu. Juga bangsa-bangsa lain yang ikut serta dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau Baitul Maqdis, Palestina sekitarnya yang kita tahu zaman sekarang. Sahabat Mentari Sore, semoga kita semakin menghormati, memuji Allah, mensyukuri bahwa perbedaan itu begitu indah. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan hanya satu warna atau hanya satu suku bangsa, hanya satu orang yang sekarang ini sudah beradab, sudah berbudaya, dan sudah beragama, bahkan berpartai, berlembaga, beraliran, bergolong-golongan. Bahkan dalam bahasa pun ada rumpun dialek, rumpun-rumpun yang lain. Seperti indahnya pemandangan spot sore hari ini. Sahabat Mentari Sore, kita harus mengakui bahwa segala suku, kaum, bangsa, bahasa, itulah pemandangan surga. Begitu indahnya perbedaan.
Jangan lupa jempolnya, juga subscribe, dan juga jangan lupa share, download, bagikan, komennya ditunggu. Semoga ini memberikan kita pengetahuan ataupun berkah bermanfaat, sehingga kita semakin mencintai sesama seperti yang Isa Al-Masih katakan, yaitu mencintai Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, kekuatan, ya, dan juga mencintai sesama kita seperti mencintai diri kita sendiri. Terima kasih untuk suasana kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Salam hangat khusus buat sahabat Mentari Sore dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.